Hai semua, jumpa lagi di R Academy. Kali ini kita akan bahas tentang Research and Development, khususnya prosedur pengembangan menggunakan model 4D. Ya, model 4D ini terdiri dari 4 tahapan, teman-teman. Yang pertama ada define, design, develop, dan disseminate. Nah, secara prosedural, ini tahapannya mulai dari pendefinisian, kemudian perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Nah, pada video ini saya akan bahas langsung dengan menggunakan contoh. Oke, kita akan pakai dengan contoh pengembangan perangkat pembelajaran. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, pada tahapan definition ini, kita sebagai peneliti harus menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengembangan pembelajaran. Pada tahap ini teman-teman, ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah front end analysis, yaitu tugas kita adalah memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran. Kemudian pada tahap kedua ada learner analysis. Ini adalah mendapatkan gambaran karakteristik siswa, baik dari latar belakang siswa, kemudian pemahaman yang dimiliki oleh siswa. Kemudian ada konsep analisis. Di sini peneliti wajib mengidentifikasi konsep pokok yang akan disampaikan. Jadi perangkat pembelajaran yang akan dibuat harus disesuaikan dengan konsep pokok yang akan disampaikan. Kemudian task analisis ini adalah ulasan yang menyeluruh tentang tugas dalam materi pembelajaran. Jadi harus jelas nanti materi-materi yang diberikan atau yang dikembangkan sesuai dengan perangkat pembelajaran. Kemudian ada specifying instructional objective. Ini adalah perubahan perilaku yang diharapkan setelah belajar, biasanya menggunakan kata kerja operasional. Nah, setelah tahapan ini selesai, maka dilanjutkan pada tahapan yang kedua, yaitu desain. Pada tahap ini, peneliti sudah merancang perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama, criterion test construction, berarti teman-teman harus membuat tes acuan patokan berdasarkan spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisis. Kemudian ada media selection, jadi teman-teman mengidentifikasi media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik materi. Jadi media pembelajaran atau perangkat pembelajaran yang dikembangkan itu disesuaikan dengan karakteristik materi. Kemudian ada format selection. Nah, format ini harus memenuhi kriteria menarik, memudahkan, dan membantu dalam pembelajaran. Ini penting karena tujuan pengembangan itu adalah membuat media atau membuat perangkat pembelajaran yang menarik dan mampu membantu dalam pembelajaran. Ada initial design. Ini adalah rancangan seluruh perangkat pembelajaran harus dikerjakan sebelum uji coba dilaksanakan. Dengan kata lain, pada tahapan ini teman-teman sudah punya prototipe dari perangkat pembelajaran. Nah, setelah tahapan desain dilakukan, maka dilanjutkan pada tahapan yang ketiga, yaitu development, yaitu pengembangan itu sendiri. Pada tahap ini, produk atau prototype, kita lakukan expert appraisal, yaitu kegiatan validasi oleh ahli sesuai dengan produk yang dikembangkan. Jadi ini divalidasi secara isi atau konstruk oleh ahli. Nah, saran-saran yang diberikan oleh ahli itu digunakan untuk perbaikan produk atau prototipe yang kita buat tadi, itu diperbaiki sesuai dengan saran yang diberikan. Nah, setelah prototipe diberikan, maka dilakukan developmental testing. Ini dapat diuji pada sasaran objek atau subjek yang sesungguhnya. Nah, dari sana akan diperoleh data, baik data respon, data reaksi, ataupun komentar dari sasaran pengguna produk. Komentar-komentar ini atau data-data ini kemudian dijadikan
untuk memperbaiki produk hingga benar-benar menunjukkan kualitas produk sebelum disebarluaskan. Karena setelah tahapan development ini adalah tahapan terakhir, yaitu disseminate atau penyebarluasan. Nah, produk atau perangkat pembelajaran yang telah dibuat itu dilakukan validation testing, packaging, dan difusi dan adoption. Pada validation testing ini untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Jadi apakah produk atau perangkat pembelajaran yang dibuat efektif atau tidak. Kemudian setelah itu dilakukan pengemasan, difusi, dan adaptasi agar produk yang dibuat itu dapat dipakai oleh orang lain atau dipakai oleh sekolah lain. Jadi di sini tujuannya pada tahap packaging, diffusion, and adoption. Maka dari itu semua saran-saran perbaikan itu penting dicatat oleh peneliti dan digunakan untuk memperbaiki produk atau perangkat pembelajaran yang telah dibuat. Teman-teman, bagan alir 4D itu dapat disajikan sebagai berikut. Tetap ada tahapan definisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Ini saya kutip dari Tyagarajan tahun 74. Oke, demikian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan tetap stay di YouTube R Academy. Bye-bye.